Bagaimana jika hari ulang tahunmu yang ke-18 juga menjadi hari kematian cinta pertamamu? Alih-alih menerima pengakuan cinta, seorang siswi SMA harus menyaksikan sahabatnya selama 10 tahun mengakhiri hidupnya sendiri. Trauma itu menghantuinya selama 1 dekade. Hingga suatu hari ia menemukan sebuah kamera tua. Ajaibnya, setiap kali ia membakar sebuah foto, ia dapat kembali ke masa lalu. Mampukah Oh Harin mengubah takdir yang begitu kejam? Atau justru harga yang harus dibayar karena melawan kematian akan jauh lebih besar? Semuanya bermula pada hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Mari kita kembali 10 tahun ke belakang. Bel sekolah baru saja berbunyi ketika Oh Harin berlari sekencang mungkin menuju ruang klub fotografi. Hari itu sangat istimewa. Bukan hanya karena ia genap berusia 18 tahun, tetapi juga karena akhirnya ia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Ji Sodun, sahabat yang telah menemaninya sejak kecil. Sebenarnya, sudah lama ia memendam rasa cinta kepada pemuda itu. Dengan jantung berdebar, Harin membuka pintu ruang fotografi. Ruangan itu telah dihias indah sebagai kejutan ulang tahunnya. Ia tersenyum gugup sambil membuka tirai ruang gelap tempat Sodun biasanya berada. Namun senyumnya langsung membeku. Di hadapannya, Sodun terduduk tak bernyawa di lantai yang dingin. Dunia Harin seakan runtuh dalam sekejap. Ia hanya bisa berdiri terpaku sebelum akhirnya menangis histeris. Semua harapan, kebahagiaan, dan keberanian yang telah ia kumpulkan lenyap dalam hitungan detik. Hari ulang tahunnya yang ke-18 berubah menjadi kenangan paling menyakitkan yang akan terus menghantuinya sepanjang hidup. 10 tahun kemudian, Oh Harin bekerja sebagai petugas penyelamat hewan. Ia dikenal sebagai sosok yang berani, sigap, dan selalu berada di garis depan setiap misi penyelamatan, sehingga sangat dihormati oleh rekan-rekan kerjanya. Suatu hari, ketika kembali ke kantor, ia menemukan sebuah kue ulang tahun yang dikirim oleh sahabatnya, Sujin. Barulah ia tersadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ia segera mengirim pesan kepada Sujin untuk mengucapkan terima kasih. Namun bagi Harin, tanggal itu bukan sekadar hari kelahirannya. Tanggal itu juga merupakan hari ketika Sodun meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Baru saja selesai mengirim pesan, seorang rekan kerja berlari menghampirinya sambil membawa kabar tentang misi penyelamatan darurat. Ironisnya, lokasi penyelamatan tersebut adalah SMA tempat Harin dan Sodun dulu bersekolah. Mengetahui itu adalah sekolah lamanya. Salah seorang rekan kerja dengan penasaran bertanya tentang cinta pertama Harin semasa SMA. Harin tidak ingin membuka kembali luka lama. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia dulu hanya ingin segera lulus sekolah dan tidak memiliki kisah cinta yang layak dikenang. Namun setenang apapun ia berusaha bersikap, begitu melangkah melewati gerbang sekolah, semua kenangan lama langsung bermunculan. Saat melewati antrean kantin, ia teringat bagaimana dirinya dan Sodun dulu sering bercanda dan saling berebut kesempatan untuk mengambil foto. Ia juga teringat suatu hari ketika terpeleset, lalu Sodun dengan sigap menangkapnya sebelum ia terjatuh. Jarak mereka saat itu begitu dekat hingga membuat jantung Harin berdegup kencang. Namun ketika teman-temannya mulai menggoda, ia mati-matian menyangkal bahwa dirinya menyukai Sodun. Kembali ke masa kini, Harin hanya bisa menghela napas pelan. Di setiap sudut sekolah, bayangan pemuda itu seolah masih ada. Saat duduk di bangku taman, ia kembali mengingat hari ketika ia berkali-kali ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Pada akhirnya, gadis berusia 18 tahun itu memilih mengurungkan niatnya. Ia terlalu takut ditolak. Lebih dari itu, ia takut kehilangan persahabatan indah yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Harin sedang mengejar seekor anjing liar yang berlari menuju gedung lama sekolah. Tanpa sadar, anjing itu membawanya hingga ke ruang klub fotografi. Saat berlari menyusuri lorong yang begitu akrab, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Suara itu terasa sangat familiar. Dulu, Sodun sering memanggilnya dengan nada yang sama, lalu menghampirinya sambil tersenyum hangat. Kenangan lain kembali muncul. Ia teringat saat mereka duduk bersama di ruang kelas, ketika Sodun dengan sabar mengajarinya cara memasang gulungan film ke dalam kamera analog. Di sela-sela percakapan mereka, Sodun diam-diam berusaha mencari tahu bagaimana sebenarnya perasaan Harin terhadapnya. Sayangnya,
Harin yang masih muda terlalu gugup untuk berkata jujur. Ia terus menyembunyikan perasaannya dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah sahabat. Bahkan, ia sengaja berpura-pura tertarik pada laki-laki lain. Tanpa ia sadari, sikap itu membuat Sodun perlahan merasa kecewa, bingung, dan kehilangan harapan. Tersadar dari lamunannya, Harin membuka tirai ruang gelap untuk mencari anjing yang tadi berlari masuk. Namun begitu memasuki ruangan itu, bayangan mengerikan saat menemukan jasad Sodun 10 tahun lalu kembali memenuhi pikirannya. Ia berusaha keras menahan gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Suara kecil dari belakang menyadarkannya. Anjing itu tampak meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Harin menghampirinya dengan hati-hati, menggendongnya dengan lembut, lalu membawa anjing itu keluar. Setelah misi penyelamatan selesai, Harin menerima pesan dari teman-teman lamanya yang mengundangnya ke acara reuni. Ia berpamitan kepada rekan-rekan kerjanya, lalu berangkat menuju lokasi. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah studio foto tua yang berada tidak jauh dari sekolahnya. Ia terkejut karena studio itu ternyata masih buka. Saat masuk ke dalam, matanya langsung tertuju pada sebuah kamera analog yang sangat dikenalnya. Itu adalah kamera yang dulu sering digunakan Sodun. Kamera itu seolah memang sedang menunggunya untuk diambil. Harin menandatangani tanda terima, lalu menerima kamera tersebut bersama setumpuk foto hasil cetak. Pemilik studio, seorang pria yang ramah namun misterius, menyerahkan sebuah pembatas buku sambil berkata, "Seseorang tidak bisa terus hidup di masa lalu." Kalimat itu seakan menembus luka terdalam di hati Harin. Tepat ketika sang pemilik hendak memberitahunya bahwa ada sepucuk surat di dalam amplop, Harin sudah lebih dulu berpamitan dan buru-buru pergi tanpa sempat mendengarnya. Malam harinya, teman-temannya merayakan ulang tahunnya di sebuah kedai makanan kaki lima. Mereka meniup lilin, bersulang, dan mengobrol dengan penuh tawa. Suasana berlangsung hangat hingga seseorang bertanya dengan santai di mana lokasi misi penyelamatan Harin hari itu. Harin tanpa berpikir menjawab bahwa ia baru saja bertugas di SMA, tempat mereka dulu belajar. Seketika suasana berubah hening. Nama Sodun kembali disebut. Keheningan yang canggung memenuhi meja. Tak ingin kembali mengungkit kenangan lama, Harin hanya tersenyum tipis berpamitan lalu pulang lebih awal. Sejak Sodun meninggal, Harin terus menyalahkan dirinya sendiri. Ia selalu merasa bahwa seandainya dulu ia lebih peka terhadap perubahan sikap Sodun dan berusaha memahami isi hatinya, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Sesampainya di rumah, ia membuka foto-foto yang dulu diambil oleh Sodun. Kenangan yang dahulu begitu indah kini hanya menyisakan kesedihan yang tak berujung. Dengan perasaan berat, Harin memutuskan membakar foto-foto itu, berharap bisa melupakan masa lalu. Namun tepat saat api mulai melahap foto-foto tersebut, ia menemukan sepucuk surat yang tersembunyi di dalam amplop. Tangannya bergetar ketika membukanya. Ternyata itu adalah surat cinta yang ditulis Sodun. Surat yang berisi pengakuan perasaannya kepada Harin. Saat membaca setiap kalimatnya, Harin benar-benar terpukul. Ternyata Sodun merasakan hal yang sama. Selama ini mereka sama-sama saling mencintai, tetapi sama-sama terlalu takut untuk mengungkapkannya. Dua hati yang saling menyimpan rahasia itu akhirnya berhenti tepat pada hari ketika Harin berencana menyatakan cintanya. Kisah mereka berakhir sebelum benar-benar dimulai. Harin pun menangis sejadi-jadinya. Pada saat yang sama, api yang membakar foto tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang aneh dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika membuka mata, ia terkejut karena mendapati dirinya sedang duduk di dalam bus sekolah. Bus yang ia naiki 10 tahun yang lalu. Melihat keluar jendela, ia melihat Sodun mengayuh sepedanya dengan cepat menuju sekolah. Harin mengira semua ini hanyalah mimpi yang terasa sangat nyata. Ia langsung meminta sopir menghentikan bus, lalu berlari mengejar Sodun. Saat menaiki tangga sekolah, ia terpeleset hingga lututnya terluka. Namun ia sama sekali tidak memedulikan rasa sakit itu. Ia segera membuka pintu ruang klub fotografi. Di dalam ruangan, Sodun sedang menutup tirai ruang gelap. Beberapa detik kemudian, pemuda yang telah ia rindukan selama 10 tahun keluar dari balik tirai itu.
Tanpa mampu menahan emosinya, Harin langsung memeluk Sodun erat-erat. Semua rasa rindu, penyesalan, dan cinta yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah dalam pelukan itu. Tepat saat itu, beberapa teman sekelas masuk ke ruangan. Melihat mereka berpelukan begitu erat, mereka langsung bersorak sambil menggoda keduanya. Sodun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Harin dan membawanya ke ruang UKS. Di sana, ia membersihkan luka di lutut Harin dan membalutnya dengan hati-hati. Setelah selesai, Sodun menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kelas. Meski berpura-pura kesal, ia tetap berjalan lebih dulu keluar dari ruang UKS. Sesampainya di kelas, Harin masih yakin bahwa semua ini hanyalah mimpi yang luar biasa nyata. Karena menganggap semua tidak sungguh-sungguh terjadi, ia menjadi jauh lebih berani. Saat Sodun berdiri menjawab pertanyaan guru, Harin tiba-tiba menghampirinya dan terang-terangan menunjukkan rasa sukanya. Seluruh kelas langsung heboh. Mereka berdua menjadi bahan ejekan teman-teman dan dimarahi oleh guru. Namun Harin sama sekali tidak peduli. Baginya, jika ini memang mimpi, ia ingin melakukan semua hal yang selama ini tidak pernah berani ia lakukan. Sejak saat itu, ia terus menempel pada Sodun kemanapun ia pergi. Ketika Sodun mengambil sepedanya untuk membolos pelajaran, Harin tanpa ragu ikut naik ke boncengan belakang. Mereka pun bersepeda menuju studio foto tua yang sama seperti yang pernah ia kunjungi di masa kini. Begitu masuk, Harin terkejut karena tempat itu terlihat persis seperti yang ia ingat. Seolah dapat membaca pikirannya, pemilik studio tiba-tiba mengucapkan apa yang sedang terlintas di benaknya. Hal itu membuat Harin merasa sedikit merinding. Pemilik studio kemudian memanggilnya dan memperingatkannya dengan nada serius. Jangan mencoba mengubah masa lalu. Kalau tidak, kau akan mengalami nasib buruk yang mengerikan. Harin memang terkejut mendengar peringatan itu, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tetap mengikuti Sodun dengan hati yang berbunga-bunga. Baginya, ini adalah mimpi terbaik yang pernah ia alami. Di dunia ini, ia bisa bersikap jujur. Ia bisa mengungkapkan cintanya tanpa rasa takut. Namun, seperti semua mimpi lainnya, semuanya tetap harus berakhir. Ketika kembali membuka mata, Harin sudah berada di masa kini. Air mata masih membasahi bulu matanya. Keesokan paginya, saat bersiap berangkat kerja, ia tanpa sengaja melihat bekas luka di lututnya melalui cermin. Ia langsung terdiam. Luka itu bukankah hanya terjadi di dalam mimpinya semalam? Harin mulai memikirkannya, tetapi karena takut terlambat bekerja, ia segera bergegas keluar rumah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Eun Song, teman sekelasnya semasa SMA, yang kini bekerja sebagai seorang reporter. Saat mereka mengobrol, Harin tanpa sadar kembali melirik bekas luka di lututnya. Ia lalu bertanya, "Masih ingat bagaimana aku mendapat luka ini?" Tanpa ragu, Eun Song menceritakan kapan dan bagaimana Harin terluka. Anehnya, semua yang ia katakan sama persis dengan kejadian yang dialami Harin di dalam mimpi semalam. Pada saat itu juga, ingatan-ingatan baru yang sebelumnya tidak pernah ia miliki mulai bermunculan di kepalanya. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Harin segera menghubungi teman-teman SMA lainnya. Mereka pun memberikan jawaban yang sama. Semua orang mengingat kejadian itu, seolah perjalanan ke masa lalu benar-benar pernah terjadi. Kisah mereka juga sangat selaras dengan apa yang Harin alami di dalam mimpinya. Ia kemudian mencari ponsel lamanya semasa SMA. Ia berpikir, jika mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, pasti ada foto Seodun yang ia ambil pada hari itu. Benar saja, ia menemukan potret Seodun masih tersimpan di galeri ponselnya. Pengalaman ajaib itu memunculkan sebuah ide nekat di benaknya. Jika membakar sebuah foto bisa membuatnya berpindah antara masa lalu dan masa kini, maka ia akhirnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki semua penyesalannya. Ia bisa mengungkapkan perasaannya kepada Seodun, dan yang terpenting menyelamatkan nyawanya. Nyala lilin yang berkedip menarik perhatiannya. Mungkinkah pemicunya benar-benar berasal dari membakar foto-foto tertentu itu? Dengan perasaan yang dipenuhi keraguan sekaligus harapan,
Harin membakar satu lagi foto Seodun. Saat api menyala semakin besar, ia membuka mata dan mendapati dirinya kembali berada di masa SMA. Harin sangat gembira karena perjalanan waktunya berhasil. Ia berlari ke seluruh penjuru sekolah untuk mencari Seodun. Akhirnya, ia menemukannya di taman sekolah, sedang memegang kamera dan memotret pemandangan di sekitarnya. Tanpa ragu, Harin menghampirinya, dan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa ia tidak akan pernah membiarkannya mati. Namun, ucapan aneh itu justru membuat Seodun tertawa, karena mengira Harin hanya sedang bercanda. Ia pun heran mengapa akhir-akhir ini Harin bertingkah begitu aneh. Sejak terjatuh di tangga, Harin memang terus mengikuti Seodun kemanapun ia pergi, dan bersikap semakin ganjil. Sore harinya, Harin duduk murung di bangku tribun sambil memperhatikan Seodun bermain basket. Eun-song datang dan duduk di sampingnya. Harin bertanya apakah ada sesuatu yang sedang membebani pikiran Seodun belakangan ini. Eun-song mengingat-ingat sejenak lalu mengatakan bahwa Seodun sebenarnya disukai hampir semua orang di sekolah. Namun, ada satu siswa yang sangat memusuhinya, yaitu Shinhu. Sayangnya, hanya itu yang ia ketahui. Eun-song kemudian menyarankan agar Harin mencari tahu buku-buku yang sedang dibaca Seodun jika ingin lebih memahami dirinya. Harin merasa mendapat pencerahan dan berterima kasih atas saran tersebut. Sesampainya di kelas, sahabatnya, Sujin, memeluk sang pacar sambil mengeluh kepada Harin, karena akhir-akhir ini ia sering menghilang begitu saja. Sujin juga mengomel karena ia harus bersusah payah menutupi ketidakhadiran Harin di hadapan para guru. Hal itu membuat Seodun teringat bahwa Harin tiba-tiba menjadi terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Bahkan, Harin terus mendesaknya agar segera bercerita jika sedang memiliki masalah. Bertekad mencari tahu lebih banyak, Harin pergi ke perpustakaan untuk melihat catatan buku yang dipinjam Seodun. Di sana, ia terkejut saat mengetahui bahwa pustakawan itu ternyata adalah Hamin, kakak perempuan Seodun. Ia hampir saja menyapanya dengan gembira, tetapi segera menghentikan niatnya karena teringat bahwa di alur waktu semula, mereka pertama kali bertemu di pemakaman Seodun. Saat itu, Haminlah yang menenangkan Harin ketika ia menangis terseduh-seduh. Setelah mendapatkan daftar buku pinjaman Seodun, Harin berjalan menyusuri rak-rak perpustakaan untuk mencarinya. Namun, ketika hendak mengambil sebuah buku di rak paling atas, ia tanpa sengaja menjatuhkan beberapa buku lainnya. Tepat pada saat itu, Seodun muncul dan sigap menangkap buku-buku yang hampir terjatuh. Seodun mengingatkannya agar tidak membuat orang lain terus mengkhawatirkannya. Tak lama kemudian, seorang teman sekelas memanggilnya pergi. Seodun ternyata harus menuju ruang guru untuk mengikuti sesi bimbingan karier. Biasanya orang tua murid akan datang untuk berdiskusi dengan guru. Namun, Seodun selalu mencari berbagai alasan agar orang tuanya tidak perlu datang, seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Sikap itu membuat wali kelasnya sangat kebingungan. Dari balik pintu, Harin diam-diam mengamati percakapan mereka dengan perasaan cemas. Sepulang sekolah, setelah menghilang seharian, Harin akhirnya kembali ke ruang klub fotografi. Menghadapi omelan Sujin, ia hanya tertawa kecil sambil terus meminta maaf, hingga akhirnya dimaafkan. Saat itulah ia mengetahui bahwa Seodun memiliki urusan malam itu sehingga tidak akan datang ke klub. Sementara itu, para anggota klub sedang bersemangat mengunggah hasil foto mereka ke sebuah media sosial baru yang sedang populer. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Harin berpura-pura ada barang yang tertinggal lalu diam-diam kembali ke ruang klub fotografi. Ia menggunakan komputer bersama milik klub untuk mencoba mengakses blog pribadi Seodun yang terkunci. Harin mendapat ide menggunakan judul-judul buku dari daftar pinjaman Seodun sebagai kata sandi. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya berhasil membuka buku harian rahasia Seodun. Saat membacanya, ia sangat terkejut karena menemukan sebuah rahasia besar. Ternyata, Seodun adalah anak angkat. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tidak pernah mampu menghilangkan rasa rendah diri karena statusnya sebagai anak adopsi. Tepat ketika Harin membaca pengakuan itu,
Kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit dan telinganya berdenging keras. Saat membuka mata, Harin kembali berada di masa kini. Ia segera mengunjungi panti asuhan tempat Seodun dibesarkan. Seorang biarawati mengatakan bahwa bahkan setelah diadopsi, Seodun masih sering datang berkunjung. Setiap kali datang, Seodun selalu bercerita tentang seorang teman bernama Harin, gadis yang benar-benar ia sukai dan sangat ia sayangi. Setelah itu, Harin mengunjungi kafe milik Hamin untuk menanyakan kehidupan keluarga Seodun. Dengan raut wajah sedikit bersalah, Hamin menjelaskan bahwa Seodun adalah anak yang sangat cerdas. Namun, hubungannya dengan orang tua angkatnya mulai merenggang sejak dirinya, anak kandung mereka, berhasil ditemukan dan dibawa pulang ke rumah. Saat meninggalkan kafe, Harin tidak bisa berhenti memikirkan semua kenyataan yang baru saja ia ketahui. Semakin banyak Harin mengetahui tentang Seodun, semakin ia menyadari bahwa meskipun mereka telah bersahabat selama lebih dari 10 tahun, ternyata ia sama sekali tidak mengetahui luka dan penderitaan yang selama ini disembunyikan Seodun. Ia mencoba membuka kembali buku harian daring milik Seodun, tetapi blok itu sudah tidak ada lagi. Harin kemudian mengeluarkan 7 foto yang masih tersisa. Ia memutuskan untuk membakar satu lagi agar bisa kembali ke masa lalu. Dalam hati, ia bertekad harus mengubah tragedi itu sebelum semua fotonya habis. Saat foto itu berubah menjadi abu, ia membuka mata dan kembali ke tanggal yang tertera pada foto tersebut. Begitu sadar, Harin langsung berdiri dan hendak berlari keluar kelas untuk mencari Seodun. Namun, guru memanggilnya dan berkata bahwa ia boleh keluar jika berhasil menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Dengan penuh percaya diri, Harin maju ke depan kelas. Sayangnya, ia baru sadar bahwa dirinya sudah tidak mengingat sedikit pun pelajaran matematika semasa SMA. Dengan pasrah, ia kembali ke tempat duduk sambil berpikir bahwa otak orang dewasa ternyata tidak mampu menjawab soal-soal pelajaran SMA yang sudah lama terlupakan. Saat jam makan siang, Harin duduk bersama teman-temannya yang sedang membahas lomba fotografi yang akan datang. Semua orang dengan antusias saling berbagi ide mengenai tema keluarga. Namun, ekspresi Seodun tiba-tiba berubah muram, lalu ia buru-buru meninggalkan tempat itu. Menyadari perubahan sikapnya, Harin segera mengejarnya. Harin diam-diam masuk ke ruang klub fotografi dan kembali memasukkan kata sandi untuk membuka buku harian Seodun di komputer. Setiap tulisan di dalamnya dipenuhi rasa tidak aman dan ketakutan. Seodun ternyata sangat ingin diterima sebagai bagian dari keluarga angkatnya. Tetapi ia selalu merasa dirinya hanyalah orang asing yang tidak pernah cukup baik. Hati Harin terasa sangat hancur setelah membaca semua itu. Ia segera mencari Seodun dan menemukannya sedang duduk sendirian, kebingungan memikirkan cara meminta maaf kepada ibunya atas insiden di sekolah. Melihat keadaannya, Harin menawarkan bantuan. Dengan senyum ceria, ia bercanda bahwa pengalamannya bertahun-tahun berdebat dengan keluarganya sendiri membuatnya sangat ahli dalam mencairkan suasana dan berdamai dengan orang tua. Harin mengambil ponsel Seodun, mengetikkan pesan yang manis kepada ibunya, lalu langsung mengirimkannya. Benar saja, sang ibu segera membalas dan setuju untuk bertemu. Seodun pun datang ke tempat yang telah disepakati. Mengikuti strategi yang diajarkan Harin, Seodun memulai percakapan dengan menceritakan beberapa kisah lucu tentang Harin, lalu perlahan mengobrol santai mengenai kehidupan sekolah. Dari kejauhan, Harin diam-diam mengawasi pertemuan mereka. Setelah makan selesai dan keduanya pergi berjalan bersama, Harin buru-buru mengikuti mereka, tanpa sadar meninggalkan ponselnya di atas meja restoran. Saat berjalan berdua, ibu Seodun akhirnya membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa Hamin sebenarnya juga mengundangnya makan malam hari itu, tetapi ia memilih datang menemui Seodun. Mengingat pertengkaran mereka sebelumnya, ia dengan tulus meminta maaf. Sang ibu mengakui bahwa apa yang dirasakan Seodun memang benar pada awalnya. Ketika pertama kali mengadopsinya, ia dan suaminya melakukannya karena Seodun sangat mirip dengan putri kandung mereka yang hilang. Pada masa itu mereka memang memperlakukannya sebagai pengganti sang putri. Namun, seiring berjalannya waktu, kasih sayang yang tulus sebagai sebuah keluarga benar-benar tumbuh.
Ia menegaskan bahwa dirinya dan sang suami kini benar-benar menganggap Seodun sebagai anak mereka sendiri. Seodun bukanlah pengganti siapapun. Bahkan, jika mereka kehilangan Seodun, hatinya akan hancur. Mendengar pengakuan yang begitu tulus itu, Seodun tidak mampu lagi menahan air mata. Ia menangis sambil meminta maaf kepada ibunya. Keduanya pun saling berpelukan erat. Semua kesalahpahaman yang selama ini memisahkan mereka akhirnya sirna. Menyaksikan pemandangan yang begitu mengharukan dari kejauhan, Harin merasa sangat bahagia. Ia hendak mengambil ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut. Tetapi baru sadar bahwa ponselnya tertinggal di restoran. Harin segera berlari kembali untuk mengambil ponselnya. Saat memeriksanya, ia melihat ada panggilan tak terjawab dari Sojin. Ia langsung menelepon balik, tetapi tidak ada jawaban. Tidak lama kemudian, Seodun menelepon dan mengajaknya bertemu. Seodun mengucapkan terima kasih yang tulus atas semua nasihat Harin. Ia mengaku bahwa tanpa keberanian yang diberikan Harin, mungkin ia tidak akan pernah menyadari betapa besar kasih sayang orang tua angkatnya terhadap dirinya. Mendengar suara Seodun yang terdengar begitu ceria, Harin merasa beban berat di hatinya akhirnya terangkat. Tiba-tiba, dengingan yang sangat dikenalnya kembali terdengar di telinganya. Ia memegangi kepala, lalu terbangun di masa kini. Begitu berhasil menenangkan diri, Harin segera membuka album foto masa SMA untuk mencari bukti bahwa Seodun masih ada hidup. Namun, kenyataan yang ia temukan justru sangat ironis. Seodun memang selamat, tetapi ia kehilangan sahabat terbaiknya, Sujin. Dengan panik, Harin menghubungi teman-teman lamanya. Ia pun terkejut mengetahui bahwa dirinya dan Sujin benar-benar memutuskan hubungan persahabatan sejak tahun kedua SMA dan tidak pernah berbicara lagi setelah itu. Penyebabnya adalah pada malam yang menentukan itu, Harin terlalu fokus membantu Seodun hingga tanpa sadar mengingkari janjinya kepada Sojin. Kesalahpahaman besar pun terjadi. Sojin menganggap Harin lebih mementingkan seorang laki-laki daripada persahabatan mereka dan meninggalkannya saat ia sangat membutuhkan sahabatnya. Rasa sakit akibat janji yang dilanggar itu begitu mendalam hingga Sojin bersumpah tidak akan pernah memaafkannya. Saat Harin masih larut dalam penyesalan karena merasa telah menukar sahabat terbaiknya demi cinta pertamanya, tiba-tiba sebuah suara yang sangat dikenalnya memanggil dari belakang. Harin tersentak dan segera menoleh. Matanya membelalak karena tidak percaya. Seodun benar-benar masih hidup. Ia berdiri tepat di belakangnya sambil tersenyum hangat. Tak mampu mempercayai apa yang dilihatnya, Harin langsung berlari memeluk Seodun erat-erat. Saat akhirnya bisa menyentuhnya secara nyata, ia merasa semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini benar-benar sepadan. Air matanya mengalir tanpa henti, sementara ia menangis terseduh-seduh di pelukan Seodun. Reaksi Harin membuat Seodun benar-benar kebingungan. Baginya, di alur waktu yang baru ini, hari itu hanyalah hari biasa, dan mereka memang selalu bersama selama ini. Di tengah kebingungan itu, Harin tiba-tiba teringat akan satu hal yang sangat penting. Harin segera menghentikan sebuah taksi dan meminta diantar ke lokasi tempat kakak perempuannya dulu mengalami kecelakaan mobil. Benar saja, ia melihat sang kakak berdiri dengan selamat di tepi jalan. Dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan, Harin berlari menghampirinya. Namun, tepat sebelum berhasil meraihnya, rasa sakit yang luar biasa kembali menghantam kepalanya. Harin membuka mata dan kembali terlempar ke masa kini. Dengan tergesa-gesa, ia memeriksa daftar kontak di ponselnya dan menghela napas lega saat mengetahui bahwa kakaknya masih hidup. Akan tetapi, ketika ia kembali membuka album foto masa SMA, ia dibuat sangat terkejut. Semua foto Seodun telah berubah menjadi foto orang lain. Perasaan tidak enak langsung menyelimutinya. Dengan tangan gemetar, ia mencari nama Ji Seodun di daftar kontak ponselnya. Tetapi nama itu telah lenyap tanpa jejak. Harin pun hancur. Ia tidak mengerti mengapa meskipun sudah melakukan segala cara dan berhasil memperbaiki hubungan Seodun dengan keluarganya, ia tetap kehilangan Seodun sekali lagi. Keesokan harinya, Harin bertemu dengan Eun Song. Lalu mereka bersama-sama pergi ke kafe milik Hamin.
Melihat Hamin yang tampak begitu lelah dan lesu membuat Harin merasa bingung sekaligus sedih. Tak lama kemudian, Eun Song mengeluarkan setumpuk berkas tebal yang berkaitan dengan kematian Seodun. Sebelum menyerahkannya, ia menatap Harin dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia berharap hasil penyelidikannya dapat membantu, tetapi ia juga mengingatkan Harin dengan tegas, agar kali ini tidak sampai hancur secara emosional. Harin mengangguk pelan lalu mulai membaca berkas-berkas tersebut. Ternyata, di alur waktu yang baru ini, polisi benar-benar melakukan penyelidikan menyeluruh dan tidak langsung menyimpulkan bahwa kematian Seodun adalah bundir. Fakta itu justru membuat Harin semakin gelisah. Saat hendak membalik halaman berikutnya, Eun Song tampak gugup dan memintanya melewati bagian tersebut. Namun, Harin tetap sempat melihat informasi mengenai pesan terakhir yang diterima Seodun pada hari kematiannya. Yang mengejutkan, pengirim pesan terakhir itu ternyata adalah Harin sendiri. Harin kemudian meminjam semua berkas tersebut dan bertanya kepada Eun Song apakah masih mungkin memulihkan foto-foto dari ponsel Seodun. Namun, Eun Song hanya menggeleng tak berdaya. Pada saat itu, Hamin menghampiri mereka dan mengatakan bahwa ibu angkat mereka masih menyimpan semua barang peninggalan Seodun dengan rapi. Harin segera menghubungi ibu angkat Seodun. Saat mereka bertemu, wanita itu menyerahkan seluruh barang milik Seodun, termasuk ponsel lamanya. Ia juga mengaku selama ini selalu penasaran dengan sosok Harin karena setiap kali Seodun membicarakannya, wajahnya selalu dipenuhi senyum yang begitu bahagia. Dengan secercah harapan, Harin membawa pulang ponsel tersebut. Beruntung, setelah diisi daya, ponsel itu masih bisa menyala. Kini ia memiliki kesempatan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian misterius pria yang ia cintai. Ia membuka kotak pesan dan langsung tertegun melihat percakapan terakhir antara dirinya dan Seodun. Dalam pesan itu, Harin mengatakan bahwa dirinya akan datang terlambat dan meminta Seodun meminum minuman yang sudah ia belikan sambil menunggunya. Anehnya, Harin sama sekali tidak mengingat pernah mengirim pesan tersebut. Ia berusaha keras mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, tetapi ingatannya tetap kosong. Harin kemudian mulai mencatat semua petunjuk yang menurutnya mencurigakan, terutama bagian-bagian dalam berkas polisi yang tadi berusaha disembunyikan oleh Eun Song. Ia terus bertanya-tanya, mengapa Eun Song ingin merahasiakan informasi itu darinya? Semakin dipikirkan, semuanya terasa sangat mencurigakan. Tak sanggup hanya menunggu tanpa melakukan apapun, Harin mengambil satu foto lagi. Ia bertekad melihat sendiri kebenaran dengan matanya sendiri. Saat foto itu habis terbakar, Harin membuka mata dan kembali ke masa lalu. Kali ini ia sedang bekerja sebagai model untuk pemotretan. Begitu sesi pemotretan selesai, ia segera menarik Soojin menuju lapangan basket untuk mencari Seodun. Di sana sebuah keributan sedang terjadi. Shin-Woo, siswa yang sangat membenci Seodun, sengaja bermain kasar hingga melukai lengan Seodun saat pertandingan basket. Orang-orang di sekitar langsung membela Seodun, tetapi ia hanya tersenyum dan dengan mudah memaafkan Shin-Woo sebelum pergi ke ruang UKS untuk mengobati lukanya. Harin segera mengejarnya. Setelah dokter selesai membalut lengan Seodun, dokter berkata bahwa untung saja yang terluka adalah lengan kirinya. Mendengar itu, Harin langsung panik dan spontan berkata bahwa itu sama sekali bukan keberuntungan, karena Seodun kidal. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Harin seketika menyadari sesuatu yang sangat penting. Dalam kepanikan, tanpa berpikir panjang, ia menceritakan semuanya kepada Seodun tentang masa depan, kematiannya, dan perjalanan waktu yang dialaminya. Namun, Seodun hanya menatapnya dengan wajah datar. Ia menganggap semua perkataan Harin hanyalah omong kosong akibat stres yang berlebihan. Melihat Seodun sama sekali tidak mempercayainya, bahkan tampak tidak terlalu peduli, Harin menjadi semakin cemas. Tidak lama kemudian, Soojin masuk ke ruang UKS sambil mengomel tentang Shin-Woo. Ia menegaskan bahwa Shin-Woo memang sangat membenci Seodun dan sengaja melukai lengannya saat pertandingan. Ucapan Soojin membuat Harin seperti disambar petir. Kini, Shin-Woo menjadi orang yang paling ia curigai. Ulang tahun Harin, yang juga merupakan hari kematian Seodun, tinggal menghitung beberapa hari lagi. Sejak saat itu,
Harin hidup dalam ketakutan. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa sebelum tragedi itu kembali terjadi, ia harus menemukan siapa pelaku sebenarnya dan menyelamatkan Seodun. Sepulang sekolah, kelompok pertemanan mereka memutuskan untuk berkumpul di tepi Sungai Han. Namun, pikiran Harin sama sekali tidak berada di sana. Ia diam-diam menarik Seodun menjauh dan mengajaknya pergi ke tempat yang sepi agar mereka bisa berbicara berdua. Permintaan yang begitu tiba-tiba itu membuat Seodun benar-benar terkejut. Ia hanya berdiri kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sayangnya, tingkah mereka yang mencurigakan itu keburu diketahui oleh teman-teman mereka. Teman-teman mereka langsung menggoda Harin dan Seodun dengan suara keras. Mereka sama sekali tidak mengizinkan keduanya pergi berdua, karena mengira mereka ingin berkencan diam-diam. Akhirnya, Harin dan Seodun terpaksa tetap bergabung dalam acara bersantai di tepi Sungai Han. Sesampainya di sana, mereka bermain sud untuk menentukan siapa yang harus pergi membeli makanan. Pada akhirnya, semua teman mereka pergi berbelanja. Sementara Harin ditinggalkan sendirian untuk menjaga tas-tas mereka. Duduk sendirian, Harin menatap ransel Seodun dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Ia diam-diam mengeluarkan tumpukan foto dari dalam tas itu. Menurutnya, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti. Ia mengambil satu foto, lalu berlari menuju minimarket terdekat untuk membeli korek api. Namun, kasir menolak menjual korek kepada seorang siswi. Karena kehabisan akal, Harin mulai berakting dengan sangat meyakinkan, memohon dan membujuk tanpa henti. Akhirnya, kasir menyerah dan memberinya sekotak korek batang. Sayangnya, Harin ternyata sangat ceroboh dan bahkan tidak tahu cara menyalakan korek batang. Saat ia masih kesulitan menyalakannya, Seodun tiba-tiba datang mencarinya. Harin mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menjelaskan tentang perjalanan waktu. Namun, secara ironis, Eun-song tiba-tiba muncul dan menyela percakapan mereka. Dengan perasaan kesal, Harin tidak punya pilihan selain kembali bersama mereka dan melanjutkan piknik. Belum lama duduk, Harin berpura-pura menerima telepon dari ibunya dan mengatakan bahwa ia harus pulang lebih awal. Ia memberi isyarat kepada Seodun agar ikut pergi bersamanya. Namun, saat mereka mencoba menyelinap pergi, Eun-song terus mengikuti mereka seperti bayangan. Tingkahnya sangat aneh. Ia sengaja terus berada di dekat mereka dan memastikan Harin serta Seodun tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk berbicara berdua. Hal itu membuat Harin sangat kesal. Ketika busnya tiba, ia naik dengan perasaan kecewa karena telah kehilangan kesempatan emas untuk meyakinkan Seodun. Setelah Harin pergi, Seodun mulai memikirkan dengan serius semua ramalan aneh yang diucapkannya. Sikap Harin yang begitu serius dan bertingkah tidak biasa sepanjang hari membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka tasnya dan memeriksa foto-foto itu. Saat menyadari satu foto telah hilang, Seodun langsung panik. Ia berteriak meminta sopir menghentikan bus, lalu berlari turun untuk mencari Harin. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Harin memutuskan mencoba peruntungannya. Ia berhasil menyalakan sebatang korek dan mulai membakar foto yang diam-diam diambilnya. Ia melihat foto itu terbakar hingga setengah, tetapi kali ini tidak terjadi apapun. Tepat saat itu, terdengar suara Seodun memanggilnya dari belakang. Sebelum Harin sempat menjelaskan mengapa ia membakar foto tersebut, Seodun justru langsung bertanya apakah ia benar-benar datang dari masa depan. Mendengar pertanyaan itu, Harin membeku karena terkejut. Tanpa mereka sadari, seseorang misterius yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan mendengar percakapan tersebut, lalu segera melarikan diri. Seodun akhirnya mengaku bahwa sejak masih SMA, ia sebenarnya sudah mengetahui rahasia bahwa membakar foto dapat membuat seseorang kembali ke masa lalu. Ia bahkan telah menggunakan kekuatan itu berkali-kali secara diam-diam demi melindungi Harin. Selama ini, ia mengira hanya dirinya yang mengetahui rahasia tersebut. Namun, sejak Harin tiba-tiba mengalami cedera lutut secara misterius, ia mulai merasa curiga. Dan hari ini, ketika melihat Harin mencuri salah satu foto lalu mencoba membakarnya, semua kecurigaannya akhirnya terbukti. Harin pun mengaku dengan jujur bahwa ia memang datang dari 10 tahun di masa depan untuk menyelamatkan Seodun. Namun, reaksi Seodun sama sekali tidak seperti yang ia harapkan. Dengan marah,
Seodun berteriak dan memintanya agar tidak pernah kembali ke masa lalu lagi. Ucapan dingin itu menghancurkan hati Harin. Di tengah keputusasaannya, dengingan yang menandakan perjalanan waktunya akan berakhir kembali terdengar. Tepat sebelum kesadarannya menghilang dan ia kembali ke masa kini, ia samar-samar mendengar Seodun berbisik bahwa semua yang dilakukannya adalah demi Harin. Saat membuka mata, Harin kembali berada di kenyataan yang terasa begitu suram. Kata-kata Seodun seolah menghapus seluruh harapannya. Ia bahkan sempat berpikir untuk merobek semua foto yang tersisa dan mengakhiri semuanya. Namun, tepat saat itu, telepon dari Sujin, yang kini kembali menjadi sahabatnya di alur waktu baru, menghentikan niat tersebut. Mereka pun bertemu di kafe milik Hamin. Sujin bercerita bahwa hubungannya dengan sang pacar sedang berada di titik yang sulit. Hubungan jarak jauh dan jarangnya mereka bertemu membuat komunikasi di antara mereka semakin buruk. Bahkan, Sujin mengaku sempat berpikir untuk mengakhiri hubungan itu. Harin berusaha menghiburnya. Tanpa sadar, ia justru mengungkapkan berbagai pemikiran mendalam tentang cinta yang lahir dari rasa sakit yang ia alami sendiri. Perkataan itu membuat Sujin terkejut. Ia salah mengira bahwa Harin akhirnya telah melupakan masa lalunya dan menemukan seseorang yang baru. Mengingat kisah cintanya yang tragis bersama Seodun, Harin akhirnya tidak sanggup lagi memendam semuanya. Ia memutuskan menceritakan seluruh rahasia tentang perjalanan waktu kepada Sujin. Meskipun Sujin sangat meragukan cerita itu dan menganggap Harin hanya sedang berkhayal, ia tetap menyemangati sahabatnya. Menurutnya, Harin harus berani melakukan apa yang benar-benar diinginkannya tanpa perlu mendengarkan larangan Seodun ataupun orang lain. Kata-kata penyemangat itu memberikan keberanian baru bagi Harin. Ia masuk ke kamar kecil, mengeluarkan satu foto lalu membakarnya. Ia menolak menjalani hidup dengan penyesalan lagi. Dalam sekejap, Harin kembali ke masa lalu dan muncul tepat di ruang klub fotografi. Pada saat yang sama, sebuah rak penyimpanan besar hampir roboh menimpanya. Beruntung, Seodun datang tepat waktu dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Melihat Harin tetap bersikeras kembali ke masa lalu meskipun sudah diperingatkan, Seodun hanya bisa menghela napas panjang dengan pasrah. Saat itulah ia mengungkap aturan paling kejam dari perjalanan waktu. Setiap perubahan yang dilakukan di masa lalu selalu menuntut harga yang setimpal. Awalnya hanya berupa luka-luka ringan, kemudian berkembang menjadi hubungan yang hancur, dan pada akhirnya, harga yang harus dibayar bisa berupa nyawa seseorang. Namun kali ini, Harin tidak lagi berniat mundur. Harin dengan tegas menyatakan bahwa, seberbahaya apapun risikonya, ia akan menemukan orang yang telah membunuh Seodun. Kesungguhan dan keras kepalanya membuat Seodun merasa sekaligus tak berdaya dan geli. Ia tahu tidak mungkin menghentikan Harin, sehingga akhirnya menyerah dan setuju bekerja sama untuk menemukan pelaku sebenarnya. Saat mereka membereskan rak yang roboh, keduanya menyadari bahwa salah satu kaki rak telah sengaja digergaji. Jelas ada seseorang yang memang berniat mencelakai Harin. Ketika mereka membahas hal itu, tanpa disadari Eun-song diam-diam menguping dari balik pintu. Ternyata Eun-song mengikuti Seodun pada malam sebelumnya, dan tanpa sengaja mengetahui rahasia tentang perjalanan waktu. Setelah berdiskusi, Seodun memutuskan memasang kamera tersembunyi di sudut ruangan. Ia berjanji, jika kamera itu berhasil merekam seseorang yang mencurigakan, ia akan mengirimkan rekamannya melalui email kepada Harin di masa depan. Harin kembali membuka mata di masa kini. Begitu tiba di rumah, ia langsung bergegas memeriksa emailnya. Benar saja, ada sebuah pesan yang dikirim oleh Seodun. Di dalamnya terdapat sebuah video yang memperlihatkan Shin-Woo diam-diam masuk ke ruang klub fotografi dan dengan sengaja merusak kaki rak hingga akhirnya roboh. Tanpa membuang waktu, Harin meminta bantuan Eun-song untuk melacak keberadaan Shin-Woo. Mereka mengetahui bahwa kini Shin-Woo bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan pengiriman barang, dan salah satu rutenya melewati pusat penyelamatan hewan tempat Harin bekerja. Tak lama kemudian, seorang kurir yang sangat dikenalnya datang mengantarkan paket. Harin langsung mengenalinya sebagai Shin-Woo. Namun, pria itu tampak jauh berbeda dari bayangannya. Ia terlihat biasa saja, bahkan cukup ramah.
Menyadari Harin terus menatapnya, Sinhu dengan heran bertanya apakah mereka pernah saling mengenal. Harin segera mengarang alasan dan meminta tumpangan. Dengan sedikit terkejut, Sinhu tetap bersedia mengantarnya. Di dalam mobil, Harin mencoba mengorek informasi tentang pekerjaan dan kehidupan Sinhu. Semakin lama mereka berbincang, sisi gelap pria itu mulai terlihat. Ia sangat mudah marah, gampang tersulut emosi, dan sesekali kehilangan kendali hingga menggaruk lehernya sendiri begitu keras sampai berdarah. Sementara itu, Eun Song sudah menunggu di kafe milik Hamin. Melihat Harin datang terlambat, ia tampak khawatir. Begitu duduk, Harin langsung meneguk secangkir kopi untuk menenangkan diri, lalu berkata dengan wajah datar bahwa Sinhu adalah pembunuh Seodun. Eun Song kebingungan dan bertanya bagaimana Harin bisa begitu yakin. Harin menjelaskan tentang kamera tersembunyi dan video yang dikirim Seodun dari masa lalu. Mendengar penjelasan itu, Eun Song terdiam. Kenangan semasa SMA tiba-tiba kembali memenuhi pikirannya. Ia akhirnya mengaku bahwa saat Harin melakukan perjalanan waktu terakhir, ia sempat mendengar percakapannya dengan Seodun. Dulu ia tidak mempercayainya, tetapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Harin memohon agar Eun Song membantunya menangkap Sinhu, dan tanpa ragu Eun Song menyetujuinya. Saat mempelajari kembali berkas penyelidikan lama, Harin menemukan fakta bahwa polisi pernah menemukan botol kosong berisi obat bius hewan di lokasi kematian Seodun. Eun Song menjelaskan bahwa 10 tahun lalu obat tersebut jauh lebih beracun dan bisa dibeli dengan lebih mudah. Jika disuntikkan ke tubuh manusia, obat itu dapat menyebabkan halusinasi dan membuat telinga korban berubah menjadi kebiruan. Ternyata, jasad Seodun memang menunjukkan gejala yang persis sama. Di saat yang hampir bersamaan, Pusat Penyelamatan Hewan melaporkan bahwa beberapa persediaan obat bius baru saja hilang. Mendengar kabar itu, Harin langsung mencurigai Sinhu, yang belum lama tadi datang mengantarkan barang. Harin dan Eun Song segera kembali ke Pusat Penyelamatan Hewan. Sementara itu, Sinhu telah kembali ke garasi tempat ia bekerja. Ia berniat menggunakan obat bius yang dicurinya, tetapi kedatangan seorang rekan kerja memaksanya menyembunyikan barang-barang tersebut. Karena tidak mampu menahan kecanduannya, Sinhu diam-diam kembali ke garasi untuk mengambilnya lagi. Pada saat yang sama, Harin dan Eun Song tiba di lokasi. Setelah mencari di sekitar garasi, mereka menemukan obat bius beserta beberapa suntikan yang disembunyikan di dalam tas Sinhu. Eun Song segera keluar untuk menghubungi polisi. Tepat saat itu, Sinhu masuk ke dalam garasi. Harin buru-buru bersembunyi di balik kursi mobil, tetapi Sinhu tetap berhasil menemukannya. Tanpa berpikir panjang, Sinhu menghunus pisau dan langsung menyerang Harin. Beruntung, Eun Song datang tepat waktu dan berhasil menjatuhkan Sinhu sebelum polisi tiba dan langsung menangkapnya. Di ruang interogasi, Sinhu akhirnya mengingat siapa Harin dan Eun Song. Ia tertawa dengan histeris sambil menebak bahwa mereka datang karena ingin mengungkap kematian Seodun. Harin berusaha sekuat tenaga meyakinkan polisi bahwa Sinhu adalah pembunuh Seodun 10 tahun yang lalu. Namun, rekaman video yang hanya memperlihatkan Sinhu merusak rak di ruang klub fotografi tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Yang lebih mengejutkan lagi, Sinhu sendiri justru mengungkit kembali kasus lama tersebut. Akan tetapi, bertolak belakang dengan dugaan Harin, ia bersikeras bahwa dirinya bukan pembunuh, melainkan hanya seorang saksi. Ia mengaku bahwa pada malam kejadian, ia diam-diam mengintip dari jendela ruang klub fotografi dan melihat Seodun sudah tergeletak tak bernyawa di lantai. Menurut pengakuannya, orang yang berdiri tepat di samping tubuh Seodun saat itu adalah kakak perempuannya sendiri, Hamin. Tak lama kemudian, Hamin menerima telepon dari polisi yang memberitahukan bahwa muncul seorang saksi baru dalam kasus Seodun. Mendengar kabar itu, Hamin langsung panik. Terungkap bahwa selama ini Hamin diam-diam menguping percakapan Harin dan Eun Song di kafe, sehingga mengetahui rahasia tentang foto-foto yang dapat membawa seseorang kembali ke masa lalu. Memanfaatkan saat Harin tanpa sengaja menjatuhkan kartu identitasnya, Hamin menyewa seorang tukang kunci untuk membobol rumah Harin. Ia mencuri satu foto dari dalam tas Harin, lalu membawanya kembali ke kafe dan membakarnya. Saat membuka mata, Hamin telah kembali ke masa SMA dan mendapati dirinya sedang duduk di perpustakaan. Sementara itu, di masa kini, Harin masih menunggu dengan cemas di kantor polisi ketika tiba-tiba semuanya berubah. Saat ia bertanya mengenai Sinhu,
Para polisi justru menatapnya dengan bingung dan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal orang bernama Shin-Ho sama sekali. Haren segera menelepon Eun-song, tetapi jawabannya juga sama. Eun-song sama sekali tidak tahu siapa Shin-Ho. Saat itulah Harin menyadari kenyataan yang mengerikan. Ingatan semua orang telah berubah. Seseorang baru saja melakukan perjalanan waktu dan mengubah masa lalu. Ia segera memeriksa tasnya dan mendapati salah satu foto telah hilang. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Harin memutuskan kembali ke kafe untuk mencari jejak. Di sebuah tempat sampah di gang belakang, ia menemukan sisa-sisa abu dari foto yang telah dibakar. Setelah pulang ke rumah, ia mencari berita lama dan menemukan fakta mengejutkan. Dalam alur waktu yang baru ini, Shin-Ho ternyata meninggal sehari setelah Seodun. Publik menduga kematiannya adalah kasus pembunuhan, tetapi pelakunya tidak pernah ditemukan. Harin pun mulai menghubungkan semua petunjuk. Ia menyimpulkan bahwa pembunuh yang sebenarnya telah kembali ke masa lalu dan membunuh Shin-Ho untuk membungkamnya. Karena tahu bahwa 10 tahun kemudian, polisi akan membuka kembali penyelidikan kasus Seodun. Berdasarkan kesaksian Shin-Ho, Harin kembali membakar satu foto lagi untuk mencegah tragedi tersebut. Saat membuka mata, ia melihat Seodun berada tepat di sampingnya. Tanpa membuang waktu, Harin segera mengatakan bahwa Shin-Ho bukanlah pembunuh, dan bahwa ada seorang pelaku lain yang juga bisa melakukan perjalanan waktu dan sedang berusaha membunuh Shin-Ho demi menutupi jejak kejahatannya. Mereka segera menuju ruang klub fotografi untuk memeriksa rekaman kamera tersembunyi. Namun, kamera itu sudah tidak ada. Jelas seseorang telah mengambilnya. Harin mulai mencurigai Eun-song meskipun ia belum sepenuhnya yakin. Teringat pada botol obat bius yang pernah ditemukan di lokasi kejadian, Harin mengajak Seodun mencarinya. Setelah menyelidiki, mereka akhirnya menemukan 2 botol obat bius kosong yang disembunyikan di dalam gelas kopi sekali pakai di tempat sampah toilet perempuan. Jika digabungkan dengan abu foto yang ditemukan di kafe, semua petunjuk mulai mengarah kepada Hamin. Namun, mengetahui betapa dekat hubungan Seodun dengan kakak perempuannya itu, Harin tidak tega mengutarakan kecurigaannya. Melihat Harin yang tampak murung, Seodun menggenggam tangannya dengan lembut sambil menenangkan dan menyemangatinya. Itu adalah pertama kalinya mereka bergandengan tangan di depan umum, dan hal itu membuat Seodun sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba sebuah papan reklame besar jatuh dari atas. Seodun segera mendorong Harin menjauh hingga selamat, tetapi dirinya sendiri menerima benturan keras di kepala dan langsung kehilangan kesadaran. Ia segera dilarikan ke unit gawat darurat. Dokter mendiagnosis Seodun mengalami cedera kepala yang sangat serius hingga koma. Tidak seorang pun tahu kapan ia akan sadar kembali. Di tengah situasi itu, ponsel Seodun tiba-tiba berdering. Harin mengangkat telepon tersebut dan mengetahui bahwa sebelum pingsan, Seodun ternyata sudah mengirimkan bukti mengenai obat bius kepada pihak kepolisian. Mendengar itu, Harin mulai menyusun kembali semua kepingan teka-teki yang selama ini ia kumpulkan. Di masa lalu, di ruang klub fotografi, ponsel Eun-song sempat berdering sebelum akhirnya mati. Tak lama kemudian, saat Harin menelepon, ponsel Seodun ikut berdering sehingga ia keluar ruangan untuk menjawab panggilan tersebut. Melihat semua itu, Eun-song mulai merasa curiga bahwa Harin sedang menyembunyikan sesuatu. Harin kemudian menceritakan kepada Seodun tentang kejadian koma yang akan menimpanya serta hilangnya kamera tersembunyi. Ia meminta Seodun bertanya kepada pacar Sujin dan Eun-song apakah mereka sempat melihat kamera tersebut. Seodun kembali ke ruangan dan menanyakan hal itu kepada mereka. Namun, keduanya hanya menggeleng, mengaku tidak mengetahui apapun. Saat semua orang berpencar untuk mencari kamera, Eun-song diam-diam menyelinap pergi. Sementara itu, pacar Sujin tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya, seolah sedang menyembunyikan sebuah rahasia. Eun-song kemudian mengacak-acak deretan loker kelas, seolah sedang mencari sesuatu yang pernah ia sembunyikan. Namun, ia tidak menemukannya. Pacar Sujin mengikuti Eun-song dan langsung bertanya apakah ia sudah menemukan benda yang dicarinya. Eun-song segera membantah dan mengatakan tidak ada apa-apa. Tanpa membuang waktu,
Eun Song bergegas masuk ke sebuah ruang penyimpanan di belakang kelas. Di sanalah ia akhirnya menemukan kamera tersembunyi yang selama ini hilang. Sementara itu, di masa kini, Harin berkeliling ke berbagai apotek dan rumah sakit untuk mencari petunjuk tentang siapa yang membeli obat bius tersebut. Namun, semua usahanya tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba, kabar baik datang. Seodun akhirnya sadar dari komanya. Melihat Seodun membuka mata, Harin tidak mampu lagi menahan air mata. Ia menangis karena lega. Seodun dengan lembut menenangkannya dan memintanya agar tidak terlalu khawatir. Meskipun mereka masih belum berhasil menangkap pembunuh yang sebenarnya, perjalanan melintasi waktu itu telah membuat hubungan Harin dan Seodun menjadi jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Harin akhirnya memahami semua pengorbanan yang selama ini diam-diam dilakukan Seodun demi dirinya. Kini mereka berdua benar-benar menyadari betapa dalam perasaan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Mereka pun berjanji akan melangkah menuju masa depan tanpa meninggalkan penyesalan sedikit pun. Seodun kemudian mengungkit saat dirinya pernah melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan Harin yang harus dibayarnya dengan cedera pada kakinya. Meskipun ia sangat tersentuh oleh tekad Harin yang rela mempertaruhkan segalanya demi dirinya, selama ini ia selalu dihantui rasa takut akan konsekuensi tak terduga yang mungkin menimpa Harin. Namun sekarang ia merasa lega, karena Harin tidak lagi harus menghadapi semuanya seorang diri. Mereka berjanji akan menghadapi apapun yang terjadi bersama-sama demi melindungi cinta mereka. Pada saat itu, Eun Song menelepon dan memberi kabar bahwa ia telah menemukan kamera yang hilang. Ternyata pacar Soo Jin secara tidak sengaja menemukannya di atas sebuah lemari. Namun, setelah melihat isi rekamannya, ia begitu terkejut hingga panik dan memilih menyembunyikan kamera tersebut. Harin segera memutar rekaman itu. Ia dibuat sangat terkejut ketika melihat sosok yang diam-diam mengikuti Shin-Woo ternyata adalah seorang perempuan yang mengenakan pakaian dan aksesori yang sama persis dengan milik Soo Jin. Kelompok mereka langsung menghampiri Soo Jin dan menunjukkan rekaman itu sebagai bukti. Soo Jin benar-benar terkejut. Ia berkali-kali menegaskan bahwa perempuan di dalam video itu bukan dirinya. Namun, tak seorang pun mempercayainya. Seodun dan Eun Song terus mempertanyakan dirinya, termasuk mengenai keberadaannya yang menghilang secara mencurigakan pada sore hari sebelumnya. Karena terlalu gugup hingga sulit menjelaskan, Soo Jin hanya terdiam. Melihat itu, pacarnya langsung marah dan membela Soo Jin. Ia berteriak kepada yang lain bahwa mereka sudah keterlaluan dan seharusnya mempercayai Soo Jin jika ia mengatakan dirinya tidak bersalah. Hancur karena dicurigai oleh sahabat-sahabatnya sendiri, Soo Jin akhirnya menangis dan melarikan diri. Kelima sahabat itu kemudian berjalan menyusuri lingkungan sekolah dengan suasana yang suram. Tiba-tiba, dua orang polisi menghentikan mereka dan membawa Soo Jin ke kantor polisi tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Di kejauhan, Hamin diam-diam mengawasi semua itu dari balik bayangan sambil memperlihatkan senyum penuh misteri yang menyeramkan. Di kantor polisi, penyidik kembali memutar rekaman kamera dan menunjukkan jaket serta jepit rambut milik Soo Jin sebagai barang bukti. Semua bukti seolah mengarah bahwa Soo Jin adalah orang yang mengikuti Shin-Woo. Soo Jin sama sekali tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Ia hanya bisa menangis sambil terus mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Akhirnya, polisi menanyakan alasan mengapa ia tiba-tiba pulang lebih awal pada sore hari sebelumnya. Karena sudah terpojok, Soo Jin akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ingin ia sembunyikan. Ia mengaku mengalami sembelit yang sangat parah, sehingga meminta izin pulang untuk mengatasinya. Bahkan, karena sakit perutnya begitu hebat, ia sampai meminta seorang sopir pengantar barang mengantarnya pulang. Pengakuan itu justru menjadi alibi penting yang membuktikan bahwa Soo Jin tidak mungkin berada di tempat kejadian. Mereka semua segera berusaha mencari sopir pengantar tersebut untuk mengonfirmasi keterangan Soo Jin. Menjelang malam, sebuah teori tiba-tiba muncul di benak Harin. Ia langsung menelepon pacar Soo Jin dan bertanya secara rinci bagaimana ia menemukan kamera tersembunyi itu. Pria tersebut menjelaskan bahwa ia mendengar suara aneh, lalu mendongak ke atas dan melihat kamera itu berada tepat di samping jam tangan milik Eun Song.
Harin baru saja menutup telepon ketika Seodun datang berlari dan memberitahu bahwa mereka telah menemukan sopir yang bisa menjadi saksi untuk membebaskan Sujin. Namun, alih-alih pergi ke kantor polisi, Harin justru mengatakan bahwa mereka harus segera kembali ke sekolah untuk memeriksa satu hal yang sangat penting. Mereka harus memeriksa jam tangan milik Eun Song. Sedikit demi sedikit, Harin mulai menyusun seluruh kepingan teka-teki dan akhirnya mengungkap rencana licik dalam pembunuhan yang sebenarnya. Pelaku memanfaatkan saat Sujin pulang karena sakit untuk menyelinap masuk, mencuri pakaian dan aksesori miliknya, lalu menyamar sebagai Soojin. Pelaku juga mencuri jam tangan Eun Song agar semua kecurigaan nantinya mengarah kepadanya. Setelah itu, pelaku memancing Shin-Woo datang ke ruang klub fotografi, membunuhnya, mengambil kartu memori kamera, lalu menghapus rekaman yang bisa memperlihatkan identitasnya. Selesai melakukan semua itu, pelaku mengembalikan seluruh barang yang dicurinya ke tempat semula, tetapi sengaja meninggalkan jam tangan Eun Song sebagai bukti palsu. Namun, tepat sebelum sempat menghilangkan semua jejak, bunyi dengingan yang menandakan berakhirnya perjalanan waktu tiba-tiba terdengar. Pelaku pun terpaksa kembali ke masa depan sebelum berhasil menutupi seluruh jejak kejahatannya. Sesampainya di masa depan, pelaku melihat rekaman kamera yang memperlihatkan sosok penyamar berpakaian seperti Sujin. Ia kemudian memanfaatkan hal itu dengan melaporkan Sujin kepada polisi agar semua tuduhan mengarah kepadanya. Harin yakin bahwa dalam kepanikan saat melakukan pembunuhan, pelaku pasti telah melakukan satu kesalahan fatal. Ia segera mengajak Seodun kembali ke lokasi kejadian. Di sana Harin memperhatikan sebuah jendela besar di lorong sekolah. Ia berpikir bahwa pantulan pada kaca jendela mungkin tanpa sengaja merekam wajah asli pelaku. Mereka pun memutar ulang rekaman kamera dan memperbesar bagian pantulan di kaca tersebut. Hasil yang muncul di layar membuat keduanya terpaku dalam keterkejutan. Wajah yang terlihat jelas dalam pantulan itu membuat keduanya terpaku. Orang tersebut adalah Hamin. Seodun membeku di tempat. Sementara itu, Harin begitu terkejut hingga tak kuasa menahan air mata. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kakak perempuan yang selama ini begitu disayangi dan dihormati Seodun ternyata adalah seorang pembunuh yang kejam. Tak lama kemudian, polisi menggerebek rumah Hamin dan menangkapnya atas tuduhan membunuh Shin-Woo. Sedikit demi sedikit, masa lalu kelam Hamin pun terungkap. Setelah kabur dari rumah dan kehilangan kontak dengan kedua orang tuanya, ia harus bertahan hidup di lingkungan yang keras. Kehidupan itu perlahan mengubahnya menjadi pribadi yang licik dan kejam. Suatu hari, saat melakukan aksi pencurian, ia menemukan selebaran orang hilang yang memuat foto masa kecilnya. Berbekal petunjuk itu, ia berhasil menemukan rumah keluarganya. Namun, sesampainya di sana, ia justru melihat kedua orang tuanya hidup bahagia sambil membesarkan dan menyayangi Seodun layaknya anak kandung sendiri. Rasa iri dan cemburu dari seorang anak yang selama bertahun-tahun tidak pernah merasakan kasih sayang perlahan berubah menjadi kebencian yang sangat dalam terhadap adik angkatnya. Di masa kini, Harin kembali terbangun dari perjalanan waktunya. Ia yakin bahwa karena Hamin telah ditangkap, Seodun pasti masih hidup. Saat itu juga Eun Song menelepon dan mengajaknya datang ke sebuah bar, karena katanya Seodun sedang mabuk. Begitu mendengar Seodun masih hidup, Harin segera bergegas ke sana dengan hati penuh sukacita. Sesampainya di lokasi, ternyata seluruh sahabat mereka sudah berkumpul. Seodun muncul dalam keadaan sadar sepenuhnya. Rupanya Eun Song hanya mengarang alasan agar Harin mau datang. Setelah pesta selesai, Harin dan Seodun berjalan pulang bergandengan tangan. Harin mengajak Seodun berkencan pada akhir pekan, tetapi ia menolak dengan halus. Seodun menjelaskan bahwa kakaknya baru saja bebas dari penjara minggu lalu, sehingga ia harus menghadiri makan malam bersama keluarganya. Mendengar nama Hamin disebut, Harin langsung merinding. Ia teringat jelas ekspresi penuh penderitaan Seodun ketika mengetahui bahwa kakaknya sendiri menginginkan dirinya mati. Dengan khawatir, Harin bertanya apakah Seodun benar-benar baik-baik saja. Seodun menjawab dengan tenang bahwa bagi keluarganya, Hamin adalah bagian dari masa lalu yang kelam.
Satu-satunya jalan adalah menghadapi kenyataan itu dan belajar memaafkannya. Mendengar jawaban tersebut, Harin hanya bisa memeluk Seodun erat sebagai bentuk dukungan. Keesokan harinya, saat bekerja di pusat penyelamatan hewan, Harin dikejutkan oleh kemunculan Hamin yang ternyata menjadi relawan di sana. Hamin bersikap sangat ramah. Ia mengatakan bahwa 10 tahun mendekam di penjara telah membuatnya benar-benar menyesal dan ingin memulai hidup yang baru. Meskipun begitu, Harin tetap tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Sepulang kerja, Harin meminta nomor telepon Hamin dengan alasan agar tetap bisa berkomunikasi. Padahal sebenarnya ia ingin mengawasinya. Malam harinya, Harin menceritakan semuanya kepada Su Jin. Mereka berdua sepakat bahwa sikap Hamin terasa sangat mencurigakan. Tak lama setelah menutup telepon, Harin menerima panggilan dari seseorang yang mengatakan bahwa Seodun mengalami kecelakaan. Dengan panik, ia langsung berlari keluar rumah. Namun, beberapa saat kemudian Seodun sendiri menelepon dan meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Ternyata telepon sebelumnya hanyalah panggilan penipuan. Akan tetapi begitu Harin kembali masuk ke dalam rumah, Hamin tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Harin terjatuh ke lantai, sementara Hamin dengan panik mengobrak-abrik seluruh kamarnya untuk mencari foto-foto yang dapat digunakan melakukan perjalanan waktu. Akhirnya, Hamin menemukan foto-foto itu di dalam sebuah laci. Harin berusaha melawannya, tetapi tenaganya kalah jauh. Ia hanya bisa menyaksikan Hamin membakar salah satu foto tersebut. Kali ini, karena mereka berdua berada sangat dekat dengan foto yang terbakar, Harin dan Hamin sama-sama terseret ke dalam pusaran perjalanan waktu. Mereka kembali ke masa lalu, tepat setelah Hamin ditangkap atas tuduhan membunuh Sinhu. Begitu membuka mata, Harin langsung mencari Seodun. Ia mengetahui bahwa Seodun sedang berada di rumah sakit karena ibunya pingsan akibat syok. Harin segera meneleponnya dan memperingatkan bahwa Hamin dari masa depan telah kembali. Sayangnya, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Berkat pengalaman yang dimilikinya setelah berkali-kali menjalani interogasi di masa depan, Hamin berhasil menyangkal seluruh tuduhan dengan sangat meyakinkan. Kemudian, saat diberi kesempatan pergi ke kamar mandi, ia memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dari pengawasan polisi. Sejak saat itu, Harin, Seodun, dan Hamin terlibat dalam perlombaan menegangkan untuk menemukan senjata pembunuhan lebih dulu. Di sekolah, guru mengumumkan bahwa seluruh pisau cutter telah dipinjam oleh para siswa. Karena itulah, Harin dan Seodun memutuskan berpencar untuk memeriksa semua siswa yang meminjamnya. Sementara itu, Hamin berhasil tiba lebih dulu di sekolah. Ia mengambil sisa obat bius yang sebelumnya ia sembunyikan di dalam lokernya. Kemudian, ia memanfaatkan seorang siswa untuk mengirim pesan kepada Seodun. Dalam pesan itu, ia berbohong bahwa Harin sedang menunggu di atap sekolah, tetapi tidak bisa menghubunginya. Tanpa curiga, Seodun segera berlari menuju atap. Begitu pintu atap terbuka, Hamin langsung muncul dari tempat persembunyiannya dan menyuntikkan obat bius ke leher Seodun. Setelah itu, ia menggunakan ponsel Seodun untuk mengirim pesan kepada Harin, memancingnya datang ke atap. Pada saat yang sama, Harin baru saja menemukan pisau berlumuran darah yang sebelumnya disembunyikan oleh salah seorang siswa. Ketika menerima pesan dari Seodun, firasat buruk langsung menyelimuti dirinya. Harin berlari secepat mungkin menuju atap dan mendapati Seodun terbaring tak bergerak di lantai. Hamin kemudian memaksa Harin menyerahkan pisau tersebut sebagai syarat jika ingin Seodun tetap hidup. Demi menyelamatkan Seodun, Harin akhirnya meletakkan pisau itu. Namun, begitu pisau berada di tangannya, Hamin justru tersenyum dingin dan mengatakan bahwa sejak awal ia memang tidak pernah berniat membiarkan Seodun hidup. Harin memohon sambil menangis dan berteriak bahwa Seodun sama sekali tidak bersalah. Namun, kata-kata itu justru semakin membakar rasa iri dan kebencian Hamin yang telah lama terpendam. Dalam keputusasaan, Harin nekat menerjang ke arah Seodun. Tepat ketika Hamin hendak mengayunkan pisaunya, Seodun tiba-tiba sadar. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mendorong Hamin menjauh. Dalam kekacauan yang terjadi, Harin berhasil memegang tubuh Hamin. Namun,
keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari tepi atap sekolah. Saat tubuhnya melayang jatuh, Harin menatap wajah Seodun yang dipenuhi kepanikan. Seluruh kenangan indah yang mereka lalui selama 10 tahun terakhir berkelebat di benaknya bagaikan sebuah film yang diputar dalam gerakan lambat. Dengan senyum tipis di wajahnya, Harin merasa hidupnya telah menjadi utuh dan tidak lagi menyisakan penyesalan. Harin sama sekali tidak menyesali keputusannya mengorbankan diri demi melindungi pria yang dicintainya. Dari atas atap sekolah, Seodun menjerit sekuat tenaga dalam keputusasaan. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawa Harin serta Hamin ke rumah sakit. Namun, akhir dari tragedi itu begitu menyedihkan. Harin tidak berhasil diselamatkan. Bangkunya di kelas selamanya kosong, hanya dihiasi setangkai bunga putih sebagai tanda duka. Suujin menangis tanpa henti hingga akhirnya pingsan. Setiap hari, Eun-song hanya bisa berdiri diam menatap foto Harin, tenggelam dalam penyesalan karena tidak pernah sempat mengungkapkan perasaannya. Di rumah sakit, Seodun mendengar ibunya menangis histeris sambil memarahi polisi karena telah membiarkan Hamin melarikan diri hingga tragedi mengerikan itu terjadi. Saat itulah kenyataan yang begitu pahit menghantam Seodun. Ia memang selamat, tetapi Harin telah meninggal, sementara kakaknya sendiri berakhir dalam kondisi vegetatif. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mendapatkan akhir yang bahagia. Seodun menolak menerima kenyataan tersebut. Ia berlari pulang dan dengan putus asa membakar foto yang dulu pernah digunakannya untuk melakukan perjalanan waktu. Namun, kali ini tidak terjadi apapun. Foto itu hanya berubah menjadi abu tanpa membawa dirinya kembali ke masa lalu. Seodun benar-benar kehilangan harapan. Setiap sudut rumahnya, setiap jalan yang pernah mereka lalui bersama, dipenuhi kenangan tentang Harin yang justru semakin menyiksa hatinya. Suatu hari ia kembali ke ruang klub fotografi, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan mereka. Saat mengingat hari ketika ia mengajari Harin mengambil foto untuk pertama kalinya, sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benaknya. Seodun segera mengambil sebuah foto swafoto baru menggunakan kamera instan. Ia mengatur tanggal pada kamera agar sesuai dengan masa lalu, mencetak foto tersebut, lalu langsung membakarnya. Keajaiban pun terjadi. Waktu kembali berputar, membawa Seodun tepat ke saat ketika ia baru saja menerima kabar bahwa Hamin berhasil melarikan diri. Kali ini, tanpa membuang waktu, ia langsung menelepon Harin dan memintanya segera meninggalkan sekolah agar tidak bertemu Hamin. Seodun mengatakan bahwa ia sendiri akan mencari senjata pembunuhan tersebut. Beberapa saat kemudian, ia benar-benar berhasil menemukan pisau yang berlumuran darah. Di sisi lain, Hamin diam-diam kembali ke sekolah. Di dalam lokernya, ia menemukan secarik pesan yang memintanya datang ke ruang seni. Saat memasuki ruangan itu, Seodun ternyata sudah menunggunya. Tanpa lagi berpura-pura, Hamin memperlihatkan sifat aslinya sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia mengeluarkan sebuah suntikan dan menggunakannya untuk mengancam Seodun. Dengan tenang, Seodun mengatakan bahwa dirinya juga baru saja datang dari masa depan. Ia menceritakan seluruh akhir tragis yang telah terjadi. Hamin berakhir dalam kondisi vegetatif, sementara ibu mereka menangis tanpa henti karena kehilangan kedua anaknya. Seodun berusaha membangkitkan hati nurani kakaknya. Ia meyakinkan Hamin bahwa ibu mereka sebenarnya selalu mencintainya. Namun, Hamin telah kehilangan akal sehatnya. Ia langsung menerjang Seodun. Dalam pergumulan sengit itu, pisau yang mereka perebutkan terjatuh ke lantai. Seodun berhasil mengambilnya lebih dulu. Tetapi di tengah kekacauan, ia justru tertusuk di bagian perut. Seodun segera dilarikan ke unit gawat darurat dan akhirnya mengalami koma. Di dalam mimpinya, ia kembali ke hari pertama saat diadopsi dan pertama kali bertemu dengan Hamin. Ketika akhirnya sadar, ia melihat Harin masih setia duduk di samping tempat tidurnya, menemani sepanjang malam. Tidak lama kemudian, polisi datang dan memberitahu bahwa Hamin ingin bertemu dengan Harin. Di ruang interogasi, Hamin masih menunjukkan sikap yang sama gilanya. Ia bahkan mengancam akan terus membalas dendam setelah suatu hari nanti bebas dari penjara. Namun kali ini, Harin tidak lagi merasa takut. Ia menatap mata Hamin dengan penuh keberanian dan berjanji akan memastikan Hamin mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang telah dilakukannya.
Beberapa waktu kemudian, saat dipindahkan ke penjara lain, Hamin berpura-pura pingsan untuk mencoba melarikan diri. Akan tetapi, usahanya gagal. Ia terjatuh ke jalan raya dan meninggal seketika. Akhirnya, semuanya benar-benar berakhir. Dengingan di telinga Harin yang selama ini selalu muncul setiap kali perjalanan waktu akan terjadi pun menghilang. Lingkaran waktu yang telah mengikat mereka selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar terputus. Setelah Seodun keluar dari rumah sakit, hubungan mereka menjadi semakin erat. Teman-teman mereka terus menggoda dan menyemangati Harin agar segera menyatakan perasaannya secara resmi kepada Seodun. Sementara itu, Eun Song hanya bisa tersenyum pahit. Ia sempat berpikir untuk akhirnya mengungkapkan cintanya kepada Harin, tetapi kini ia menyadari bahwa hati Harin telah sepenuhnya menjadi milik Seodun. Namun, saat melihat tatapan penuh cinta yang begitu tulus di mata Harin setiap kali memandang Seodun, Eun Song akhirnya memutuskan untuk mengubur perasaannya sendiri dan mendoakan kebahagiaan mereka. Sebelum pergi, ia bertanya kepada Harin apakah benar ia berasal dari masa depan. Harin mengangguk pelan. Eun Song kemudian bertanya lagi apakah di masa depan mereka masih menjadi sahabat. Dengan senyum hangat, Harin menjawab bahwa Eun Song tetap menjadi sahabat terbaiknya. Jawaban sederhana itu akhirnya memberi ketenangan yang selama ini dicari Eun Song. Ia pun bisa melepaskan perasaannya tanpa lagi menyimpan penyesalan. Tak lama kemudian, Seodun menghampiri mereka. Kali ini, Harin tidak ragu sedikit pun. Ia menatap Seodun sambil tersenyum, lalu bertanya apakah ia bersedia menjadi kekasihnya. Seodun sedikit tersipu malu, tetapi dengan senyum bahagia ia langsung mengiyakan. Di bawah hangatnya sinar matahari, mereka saling berpelukan erat. Sejak saat itu, kehidupan Harin dan Seodun berubah sepenuhnya. Mereka menjalani masa-masa kuliah bersama, saling menemani melewati setiap tahap kehidupan, tumbuh dewasa, hingga menua berdampingan. 10 tahun kemudian, Seodun berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang fotografer yang sangat sukses. Di bawah cahaya matahari yang hangat, mereka berjalan bergandengan tangan. Sebuah cincin pernikahan berkilau indah di jari Harin, menjadi bukti cinta abadi yang berhasil mengalahkan waktu, kematian, dan segala takdir yang pernah mencoba memisahkan mereka. Seodun kemudian mendekat dan mengecup Harin dengan lembut. Begitulah perjalanan panjang mereka yang penuh air mata, pengorbanan, dan keajaiban akhirnya berakhir dengan sebuah akhir yang benar-benar bahagia.